Dan kita memberi tempat kepada setiap orang, setiap keyakinan. Kalau kalian lagi duduk, kata Rasulullah, ada orang datang, temannya jangan ya kita melebar, biar ada tempat untuk orang yang baru datang. Berilah tempat kepada semua orang, apapun keyakinan. Kita boleh berbeda keyakinan, tapi hormatilah, karena itu yang menciptakan perbedaan keyakinan itu juga Allah. Dan itu juga makhluk Allah, yang bikin Allah. Kenapa kita jahati? Itu milik Allah orang itu. Kalau kita jahati orang itu, yang punya nanti nggak terima gimana? Yang punya kan Allah. Itu ya. Jadi menurutku tinggalkan ustadz-ustadz yang sok nakut-nakutin. Saya kan juga lihat YouTube-nya Buya Araji Hasimi kan. Beliau bilang kalau nanti di akhir zaman akan terjadi pembantaian terbalik keturunan Sayyidina Husain. Nah, hubungannya dengan terbongkarnya tes DNA ini kan otomatis Dajjal dan pengikutnya itu jadi mengetahui keturunan Rasulullah itu siapa aja gitu. Kalau misalnya orang sakti macam Pak Kiai nggak masalah kan, tapi bagaimana dengan keturunan Rasulullah yang biasa-biasa aja gitu? Itu kan dilema gitu loh Pak. Yang seharusnya kita mungkin selamat, tapi karena terbongkar jadi ketahuan gitu loh. Tanggapan Pak Kiai gimana itu yang dikatakan Buya Araji Hasimi itu? Sebenarnya pembantaian keturunan Nabi itu bukan hanya Karbala, sudah berkali-kali dan sepanjang sejarah. Jadi zaman dinasti Umayyah, ya kan? Kemudian dinasti Abbasiyah, itu sepanjang sejarah. Makanya Wali Songo itu menyembunyikan nasabnya karena khawatir dibunuh oleh mata-mata dari berbagai macam penjuru dunia. Nah, kalau Habib pamer itu berarti malah bukan, gitu loh. Dan terbukti bukan. Dan ya itu takdir Allah toh. Apa ya? Kalau soal DNA itu begini, DNA itu kan catatan Tuhan yang tidak bisa, itu presisinya kan 100%. Kemarin ada orang Spanyol, bukan separuh nyolong, Spanyol beneran. Itu di tes DNA itu garis lurus Sayyidina Ali, berarti kan Sayyidina Husain. Itu atau Sayyidina Hasan, itu Sayyidina Husain. Itu garis lurus laki-laki, paternal, yang kemarin disebutkan sama Bapak Sugeng. Kok bisa begitu? Ya bisa aja, dulu kan Cordoba itu di Spanyol kan, kerajaan Islam. Ketika Isabella mengalahkan orang Islam kan, pilihannya dibunuh atau pindah ke agamanya Isabella. Nah mungkin ada bayi yang laki-laki yang diselamatkan oleh orang di situ, atau orang tuanya dibunuh, bayinya enggak, terus diadopsi, terus kebetulan punya anak laki-laki itu sampai sekarang. Itu satu, ada fenomena seperti itu. Yang kedua, di Afrika itu ada orang hitam tuntang seperti ya bener-bener hitam, hidungnya juga ya Afrika. Ternyata itu garis lurus Sayyidina Ali, garis lurus laki-laki, paternal. Ya kenapa berubah warna ya karena kawin di situ. Nah kalau orang Indonesia, saya bilang tadi hitungannya Mas Dr. Sugeng Sugiarto kan 94% membawa darah Nabi. Tetapi pasti nanti mayoritas itu kalau di tes DNA itu haplogrupnya O, karena pasti lewat perempuan. Nah, haplogrup itu kan kalau paternal kan ngikuti garis ayah terus. Nah, kalau di Indonesia itu kebanyakan udah dilewati perempuan, atau dari garis perempuan terus. Nah, rata-rata orang Indonesia itu pasti haplogrupnya O. Tetapi nanti kalau ditrace didalami lagi, itu terbukti seperti yang disampaikan Mas Sugeng, 94%. Jadi kita semua itu ya insya Allah sudah membawa darah Nabi. Dan keturunan Nabi itu yang haplogrupnya nggak berubah kan, yang garis laki-laki terus. Tapi kalau yang sudah dilewati perempuan kan kita mengikuti haplogrup kakek kita terus. Tapi kan tetap keturunan Rasulullah. Jelas. Ini kan cuma untuk apa itu jejak haplogrupnya saja. Tapi mau keturunan perempuan, mau keturunan laki perempuan, tetap aja keturunan Rasulullah. Dan kalau
hadis-hadis yang sifatnya prediktif itu kita harus hati-hati menakwili gitu. Saya kan berkali-kali memberi contoh. Suatu ketika Nabi pernah ditanya kiamat itu kapan? Nabi bilang 1500 tahun lagi. Terus banyak orang mengartikan Nabi bersabda seperti itu tahun berapa, terus ditambah 1500. Oh, berarti sudah dekat banget sama kiamat. Padahal maksudnya nggak begitu. Maksudnya itu bilangan 1000 dalam bahasa Arab itu ada kalanya itu artinya banyak sekali atau bahkan tak terhingga. Jadi tak terhingga plus setengah tak terhingga. Maksudnya itu kamu nggak usah cerewet tanya kayak begitu gitu loh, nek anu cara gampang nih. Biar nanti ilmu pengetahuan yang mengkonfirmasikan. Nabi pernah bilang bahwa oh Nabi Adam itu tingginya seberapa? Gede banget, besar, gitu. Sampai kambil, ya teneh. Nah Arab mangan sego piye. Jadi Nabi itu menggambar, oh itu nggak usah dipikirkan gitu loh. Kita itu kadang-kadang terlalu anu sih. Tegang dulu menghadapi hadis sehingga ketika Nabi berumur barang itu kita tegang, tetap serius. Jadi malah bisa umur kok malah kenceng gitu. Nabi juga bilang misalnya, oh kapan Nabi Ibrahim? Ya 7000 tahun yang lalu. Nah, terus pokoknya harus 7000 tahun yang lalu. Ya enggak begitu. 7000 itu artinya banyak sekali kali 7. Nah, 1000 kan banyak sekali. Ya biar ilmu genealogi nanti yang menjelaskan. Makanya kadang-kadang kalau saya membayangkan Rasulullah itu ya kadang-kadang geli, kadang-kadang kasihan gitu. Ya pertanyaannya kan konyol-konyol ya, karena pertanyaan itu muncul hasil pikiran dari keadaan waktu itu toh. Sayyidina Abu Bakar kalau mengalami satu masalah ya itu tanyanya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Umar juga tanya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman juga tanya kepada Sayyidina Ali. Apa itu yang paling ngerti tentang tafsir maupun takwil Quran maupun hadis setelah Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali. Itu sudah sepakat. Dan Sayyidina Ali mengatakan agama Islam itu adalah agama akal, agama ilmu pengetahuan. Sama dengan misalnya gambaran surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, itu gambaran keindahan sesuatu yang tak terbayangkan. Di situ ada 70 bidadari. Itu tuh gambaran gitu loh. Karena yang dikasih gambaran kebanyakan waktu itu tuh kaum laki-laki karena masih paternalistik, maka gambarannya seperti itu. Kehidupan akhirat itu seperti apa? Ya saya nggak tahu, belum pernah ke sana. Tapi secara mudah itu kita analogikan begini. Saya kemarin bilang sama anak istri sama teman-teman gunung itu. Kita dulu kan di alam rahim ibu kita. Ketika kita di alam rahim, misalnya kita diwawancarai, alam setelah alam rahim ini, alam dunia itu menurutmu bagaimana? Ya kayak begini, guling-guling kayak begini. Waktu ketika kita di alam rahim ibu kita kan tahu kita gerakan itu cuma guling-guling. Nggak ngerti ada HP, nggak ngerti. Ya lah, ada sepak bola nggak ngerti. Bal cedok nggak tahu. Ya lah, perdukunan nggak tahu. Ya lah. Bahwa hidup itu harus jalan, kadang lari, kadang duduk, nggak tahu. Kalau duduk mungkin tahu ya, kadang-kadang jalan itu duduk ya. Ya taunya alam itu cuma sebesar itu. Ternyata ketika kita keluar dari rahim ibu kita, dunia itu lebih luas ya dari alam rahim itu ya jelas. Kita nanti masuk alam akhirat, alam akhirat ternyata lebih luas. Maka tadi kan kita mengutip ayat pasar ila maghfirati min rabbikum dan seterusnya itu. Apa jenis yang luasnya seluas langit dan bumi untuk satu orang itu jatahnya itu segitu. Jadi alam yang lebih luas lagi, alam dunia itu ibarat seperti alam rahim lah, kecil dibandingkan alam akhirat. Dan kalau masuk alam akhirat itu nggak usah takut. Kalau kita takut malah Allah nggak suka. Loh, kamu sultan ya? Jangan-jangan kamu nanti mau menghukumku ya Allah. Loh, kalau kamu berprasangka aku menghukummu, maka tak hukum mah. Karena perasaan kamu buruk kepadaku, ini dadoni abdi, aku Allah menuruti prasangka hambaku padaku. Jadi kalau ini teman-teman, ya tapi jangan buru-buru mau mati ya. Kalau kita menghadapi kematian itu, kita tahu bahwa warahmati wasingatku lasyai, kasih sayangku, rahmat itu kan kasih sayang, sayangku, sayangnya aku di situ Allah berfirman, sayangku
Sifat sayangku, sifat kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Nah, dosa kita itu seberapa banyak sih dibandingkan rahmat Allah? Makanya saya kata setuju kalau ada ustaz-ustaz takut-takut, mati itu ya Allah. Allah saja memberitahu bahwa maklumnya Allah, sayangnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tidak terkena rahmat Allah. Jadi dimaklumi semua. Tadi juga mengutip ayat orang yang beriman itu kalau salah segera kembali pada Allah, minta maaf, minta ampun, dan Allah memberi ampunan. Syariatnya seperti itu. Hakikatnya itu sebenarnya kita nggak minta ampun, so Allah itu maha pengampun. Apalagi kita minta, nggak minta aja kalau kita itu percaya Allah mengampuni, itu Allah memberi ampun. Karena Allah itu maha mengampuni, maha memaafkan. Jadi jangan dianggap Allah itu seperti oblang yang tukang marah misalnya. Enggak. Itu ya. Jadi beragama itu membuat kita optimis, beragama itu membuat kita gembira. Udah duit nggak ada, masih susah lagi, ustadznya nakut-nakutin lagi, kan celaka itu. Belum sampai neraka aja rasanya sudah melebihi neraka kan itu. Enggak gitu, agama itu basiran manadiron kan, kabar gembira kepada orang yang mau beragama. Wanadiron, dan peringatan kepada orang yang tidak mau percaya kepada agama. Nah kita percaya kok. Ya jadi nggak ada takut, nggak ada berita takut untuk kita dong. Biasanya kalau nakut-nakut itu dalam rangka dakwah gitu. Harus kita ingat nanti kalau kita mau menghadap Allah kapanpun, kita itu optimis. Dosaku memang banyak sekali, tetapi ampunan Allah jauh lebih besar. Itu ya. Padahal aku minta, nggak diminta aja Allah itu kasih. Apalagi aku minta, kan itu astagfirullah, ya kan? Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadamu, aku kembali kepadamu ya Allah. Kurang apa? Yang penting itu kita jangan berbuat jahat kepada sesama makhluk Allah, udah gitu. Kalau kita jahat sama sesama makhluk Allah, Allah itu tidak mau kasih maaf selain kecuali makhluk yang kau jahati itu sudah memaafkan. Dari sisi hak Allah, Allah mengampuni. Dari sisi hak makhluk Allah gimana? Nah maka orang Wali Songo itu dulu berwasiat berbuatlah baik. Kalau tidak bisa berbuat baik ya jangan merugikan sesama. Kalau berbuat baik kan tentu tidak merugikan. Tapi kalau berbuat baik pun tidak mampu, setidak-tidaknya kita tidak merugikan sesama makhluk Tuhan. Nah ukurannya umum saja, nggak usah apa itu. Saya kan berkali-kali bilang, kalau kita itu tidak ngerti ayat Qurannya, nggak ngerti hadisnya, gunakan akal kita. Karena agama Islam itu adalah agama akal. Masuk akal nggak ini kok masuk? Rasional nggak rasional? Adil nggak adil? Kemudian apa lagi? Ya itu dasarnya. Dan kita memberi tempat kepada setiap orang, setiap keyakinan. Kalau kalian lagi duduk, kata Rasulullah, ada orang datang, temannya jangan lupa, ya kita melebar, biar ada tempat untuk orang yang baru datang. Berilah tempat kepada semua orang, apapun keyakinannya. Kita boleh berbeda keyakinan, tapi hormatilah, karena itu yang menciptakan perbedaan keyakinan itu juga Allah. Dan itu juga makhluk Allah, yang bikin Allah. Kenapa kita jahati? Itu milik Allah orang itu. Kalau kita jahati orang itu, yang punya nanti nggak terima gimana? Yang punya kan Allah. Itu ya. Jadi menurutku tinggalkan ustadz-ustadz yang sok nakut-nakutin, yang sering halu, seringan. Ada film judulnya Siksa Neraka, kayak gitu itu nggak cocok lah untuk sekarang itu. Zaman ini zaman kayak gini. Malah nanti orang tidak beragama kalau caranya begitu. Salah satu bahaya dari agama itu adalah fundamentalisme dan radikalisme agama itu. Yuridu mau bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kalian dalam beragama itu, Allah menghendaki supaya kalian itu mudah, gampang menjalankan. Allah tidak menghendaki kalian itu kesulitan, berat dalam beragama. Tinggalkan kiai-kiai, ustadz-ustadz yang suka mempersulit dalam kita beragama. Apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Emang kamu Tuhan itu, saudara. Tapi kita itu tidak saya maunya sendiri, saya enaknya sendiri, gitu. Kita mengukur diri kita sendiri. Masing-masing orang punya ukuran dan kita hormati ukuran orang lain. Saya itu menghormati orang tidak sholat. Apakah saya tidak sholat? Justru karena saya terlalu banyak sholat,
maka saya menghormati orang tidak sholat. Kalau sholat saya nggak banyak, mungkin saya tidak bisa menghormati. Jadi kalau orang tidak menghormati orang yang tidak sholat, tidak puasa, berarti sholatnya dan puasanya itu pasti masih sedikit. Abi Yatim Yatim Banten menghormati sekali om. Yang aku muridnya Mbak Dem itu suka apa? Misalnya Mbak Dwi aja mengaku santrinya Mbak Dem. Dan itu Mbak Dem itu saya sebut karena secara akademis memang beliau itu luar biasa, melebihi profesor doktor dari universitas manapun, dan itu bisa dibuktikan. Ya, itu pun begitu bisa maklumi orang tidak sholat dimaklumi, orang tidak puasa dimaklumi, tidak puasa jadi panitia jangan kita ya boleh. Jadi gini ya, akan ada Karbala kedua. Loh, siapa bilang Karbala itu cuma sekali? Karbala itu sepanjang sejarah. Betul loh. Dan kalau ketahuan nanti dibunuh bagaimana? Ya dibunuh kalau Allah tidak menghendaki mati kan ya tetap tidak mati. Jadi kita itu nggak usah termasuk hadis mengenai Rasulullah berpesan kalau memuliakan anak cucuku maka begini dan begitu. Itu hadisnya itu palsu. Mana mungkin Rasulullah itu minta tolong kepada orang lain untuk ngurusi anak turunnya? Nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Betul. Rasulullah rapede, anak putuku kudu diopeni lho, berarti Rasulullah rapede no. Nggak mungkin. Maka jangan mau ditipu kayak gitu. Tuh. Rasulullah tidak pernah minta, Rasulullah itu memberi terus. Sok meminta. Termasuk untuk anak cucu dimintakan nggak masuk akal. Kalau Rasul minta pasti minta kepada Allah bukan kepada orang lain, apa umatnya nggak mungkin.